Betul. curhatinaja.idn ya. Betul. Nah, curhatinaja.idn ini apa? Bisa dijelaskan dulu tentang curhatinaja.idn ini? Baik. Saya boleh bercerita ya Teh? Boleh Mangga diceritakan bagaimana? Jadi ini bermula ketika saat pandemi dulu Teh. Sekitar 2020 ya, 4 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu kan new normal. Kita nggak bisa berinteraksi dengan teman-teman kita. Iya. Nggak bisa berinteraksi dengan rekan-rekan kantor kita. Ternyata di situ setelah kita mencoba riset ya, ternyata pada saat pandemi itu tingkat stresnya meningkat. Pasti kebayang. Karena situasi yang baru ya, Teh. Iya. Nah akhirnya saya bersama teman-teman mikir apa sih gitu, hal kecil aja dulu gitu yang bisa kita buat gitu untuk memfasilitasi rekan-rekan kita yang merasa stres, merasa kesepian gitu ya. Akhirnya kita tercetuslah ide membuat namanya curhatinaja.idn. Itu jasa curhat sebenarnya. Awalnya kita fokus untuk penyintas yang kena COVID. Entah itu yang usahanya kena ya, berdampak banget kan Teh waktu itu. Sangat berdampak hampir ke semua pihak ya. Betul. Setelah itu juga ada yang penyintas yang keluarganya juga kena juga. Iya. Entah itu mungkin orang tuanya, saudaranya gitu, atau mungkin pribadinya gitu. Jadi kita menerima curhatan-curhatan mereka lah. Dari situlah akhirnya kita, oh ternyata masyarakat Indonesia gitu ya, khususnya dulu kita memang online basicnya Teh ya, membutuhkan itu. Sehingga terbentuklah curhatinaja.idn. Bisa dicek di Instagram ya Kang Teteh ya. Instagramnya ada @curhatinaja.idn. Saya nggak tahu sekarang followersnya berapa, cukup lumayan. Pasti. Cukup lumayan. Awalnya memang kita fokus jasa curhatnya aja, tapi sekarang karena mungkin cukup menarik perhatian, ada beberapa asosiat seperti psikolog-psikolog juga ikut bergabung bersama kita seperti itu. Karena kalau ngomong-ngomong masalah COVID yang pasti terdampak semuanya, sekarang nggak kerasa. COVID itu 2020, sekarang 2024 sudah mau ke 2025. Betul. Alhamdulillah akan Teteh semuanya masih ada di sini survive gitu. Ini para survivor semua, melalui dari mulai kesehatan fisik ataupun juga kesehatan mental. Betul. Ya, karena yang kena dua-duanya ya. Betul. Ini yang harus kita highlight. Nah, tentunya kalau ngomongin masalah mental, ini kan apalagi dalam rangka Hari Ibu ya Kang. Betul. Hari Ibu itu kan kita yang namanya peran ibu tuh kayak tekanannya atau tuntutannya lah ya. Betul. Tuntutannya dari berbagai kanan kiri atas bawah, mungkin agak serong kanan, agak serong kiri, serong belakang juga ya. Betul. Dari berbagai peran, ngurusin dapur, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami. Dan terkadang lupa bahwa masing-masing itu harus ngurusin dirinya sendiri. Yes, betul. Inilah yang akhirnya, boro-boro mikirin sendiri, boro-boro dandan di rumah, masa aku kurilingan pakai daster gitu kan? Karena mikirnya ya udah yang penting yang di sekitar saya. Apakah itu sehat atau tidak? Memikirkan orang lain dulu, diri sendiri mah belakangan aja. Kalau di kita ya Teh biasa menjawabnya tergantung atau mungkin. Karena tiap orang cara untuk menghadapinya berbeda-beda. Beda-beda, oke. Jadi kalau misalnya kita bicara bisa, ya mungkin bisa saja. Bisa juga untuk beberapa orang yang survive gitu, yang lebih daya tahannya lebih kuat, mungkin ya nggak masalah seperti itu gitu. Tapi balik lagi intinya adalah ibu tuh mengerjakan banyak hal. Ya. Saya pribadi, saya tinggal sendiri ya Teh. Orang tua saya di Jatinangor. Awal-awal ketika saya sendiri gitu ya mengerjakan tugas rumah tangga aja ya, tugas rumah tangga seorang ibu ya. Iya. Waduh, berat sekali. Sekalinya berat, udahlah nggak usah dikerjain. Gitu kan? Betul. Jadi saya membayangkan ya, ibu saya ketika bangun tidur ya, sebelum subuh bahkan kayak bangun tidurnya, sudah mengerjakan sesuatu gitu ya, sebelum saya bangun gitu ya. Dan bahkan ketika saat saya pergi bekerja gitu ya, beliau juga masih mengerjakan yang lain gitu. Sampai bahkan saya pulang ke rumah pun, ibu saya masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Sampai beliau tidur gitu ya. Berarti kebayang tuh jam kerjanya berapa Teh? 24 jam. Yeah. Otomatis tekanannya pun sangat tinggi gitu. Betul. Untuk beberapa ibu mungkin merasa itu, waduh, berat nih. Apalagi kalau misalnya pas udah di rumah gitu ya. Saya misalnya, atau misalnya papa saya pulang Teh baut gitu. Iya. Baut kan bete-nya
udah ngerjain banyak hal di rumah gitu ya, terus yang datang ke rumahnya teh banget gitu kan, otomatis mood kita juga jadi gak baik langsung juga ya, langsung drop juga, betul. Iya. Yang tadinya kita habis ini mau istirahat pas pulang assalamualaikum gitu ya, datang saya, entah itu mungkin saya pressure di tempat kerja juga ke bawah ke rumah gitu ya, jadi otomatis itu membawa juga, bisa jadi juga membawa gitu. Belum lagi kalau misalnya ibu-ibu yang bekerja, berkarir gitu ya, belum tekanan di tempat kerja, ya kan, belum memikirkan karirnya gitu loh, belum memikirkan pandangan-pandangan dari masyarakat gitu ya, kadang-kadang ada si ibu mah kieu sok aya wae gitu kan ya. Betul. Ini untuk para wanita karir dan berumah tangga ya. Betul. Jadi sok aya wae, otomatis kan jadi beban pikiran juga gitu ya. Kalau misalnya kita bicara kesehatan mental ya, Akang Teteh, itu adalah suatu kondisi ya, bagaimana emosi kita gitu, bagaimana kondisi kognisi kita gitu ya, untuk caranya kita menghadapi sih bagaimana kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau misalnya hal-hal itu tidak terdukung dengan baik, otomatis kesehatan mental kita juga ya terganggu. Pasti. Nah, jadi ketika sudah mulai ada tekanan-tekanan itu dan ketika akhirnya para wanita nih dari sisi mentalnya sudah, aduh ya udahlah, biarin aja, udah jalanin aja. Apakah dalam sisi mental bisa dibilang wanita sebenarnya cenderung lebih kuat nggak sih? Ada penelitiannya nggak sih tentang itu atau gimana? Kita ngomongin ibu nih soalnya. Ya betul. Memang ada penelitian dari beberapa psikolog yang sudah terdahulu ya gitu. Kalau misalnya memang daya tahan resistensi ya gitu ya, wanita yang sudah menikah itu meningkat. Resistensi wanita yang sudah berumah tangga gitu ya. Resistensi mentalnya meningkat gitu karena karena ya tekanannya pun bertambah ya gitu ya. Selain mengurusi diri sendiri kan otomatis mengurusi keluarganya, dan itu perlu kesiapan yang cukup matang gitu loh. Makanya sekarang tuh mungkin kalau misalnya Akang Teteh tahu, ketika sudah mau menikah kadang-kadang ada konselor pranikah. Iya, ditanya dulu nih gimana keadaannya sekarang gitu, ada latar belakang atau latar belakang mental apa gitu yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Itu mempengaruhi juga memang gitu. Kalau misalnya memang dirasa belum siap, coba perbaiki dulu itunya gitu, dilurusin dulu lah gitu, gimana nih gitu. Tapi ya jelas ya bareng-bareng sama pasangannya seperti itu. Oke. Karena kan kalau ngomongin masalah kesehatan mental, lagi-lagi ya tadi kayak di awal saya bilang juga, kadang-kadang wanita itu menomor sekiankan kebutuhan dirinya demi mengedepankan apapun loh, mungkin dari anaknya dulu biasanya ya, terus mungkin pasangannya, terus kalau misalnya masih ada orang tuanya juga. Betul. Ditambah orang tua bukan cuma dari pihak dirinya tapi juga dari pihak pasangannya gitu kan. Betul. Kalau masih ada, jadi akhirnya dia anggaplah nomor kelima. Belum lagi kalau misalnya dia punya peran di kantor, mungkin anak buahnya dulu, ya kan? Jadi banyak sekian. Nah, ini bagaimana memperhatikan kesehatan dirinya, dan apakah memang put myself first gitu istilahnya, apakah itu wajib, kudu, atau bagaimana? Karena kan ada yang mungkin orang kebahagiaannya adalah dari dirinya sendiri, dari dalam. Ada juga yang ya kebahagiaan saya adalah melihat orang lain bahagia. Betul. Gimana Kang? Itu baik lagi, kita harus menyadari diri kita dulu ya. Gitu. Limitnya tuh sejauh mana sih gitu. Kadang-kadang memang ada orang yang perlu trial dulu, perlu percobaan dulu, sejauh mana sih limit kita gitu ya, sejauh mana batas kita gitu untuk bisa memaklumi diri kita sendiri gitu. Contohnya mungkin saya gitu ya, limit segini gitu, ibu saya mungkin lebih tinggi lagi gitu ya, sehingga memakluminya ketika ada tekanan tidak mudah stres gitu ya. Tapi kan tiap orang beda-beda gitu, makanya kita coba tanya lagi ke diri kita sendiri gitu loh, gimana sih kabarnya gitu. Tanya, gimana kabarnya? Apa kabar tuh bukan berarti secara physically gitu ya kita oke gitu, tapi yang secara mental juga kita tanyakan gitu, baik-baik apa enggak. Dan kita harus coba belajar untuk jujur untuk jujur atas jawaban itu. Kadang-kadang mungkin ada rasa di mana kita tadi yang Teteh bilang ya, mendahulukan orang lain gitu. Mendahulukan orang lain, ya nggak apa-apa mendahulukan orang lain, tapi balik lagi kita tuh berdiri atas diri kita sendiri dulu. Gimana kita bisa mendahulukan orang lain kalau kitanya nggak kuat juga gitu. Sehingga takutnya gitu ya, efeknya adalah ketika kita nggak bisa nggak bisa untuk mendahulukan diri sendiri gitu ya, drop gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa untuk
mendahulukan orang lain gitu. Iya. Bagaimana untuk kita memfasilitasi orang lain gitu. Ibaratnya kayak aus lah, ada orang lain kehausan, gimana kita mau ngasih minum kalau kitanya aja nggak punya minumnya, nggak punya air nggak minumnya punya air gitu minumnya, kan. betul. Kita tuh harus punya air minum dulu supaya kita bisa bagi air minum ke orang lain gitu Yes, kan. betul. Nah ini yang harus ditanyakan, apakah itu adalah pertanyaan rutin yang sebaiknya ditanyakan kepada diri kita setiap hari kah atau gimana? Atau dalam artian juga ini kan karena ngomongin sosok seorang ibu, seorang wanita kan ada sekeliling-kelilingnya nih bapak-bapak di depan kita. Betul. Ya. Nah ini yang punya mungkin adik perempuan, Yes. punya istri, punya ibu gitu kan, pasti ada peran-peran ini juga. Betul. Peran-peran para bapak-bapaknya ini di mana? Baik, yang namanya keluarga itu suatu kesatuan, satu unit ya. Ibaratkan kalau misalnya saya gambarkan analoginya, ibu ini sebagai fondasinya gitu. Ayah itu sebagai atapnya biasanya, dan anak-anak itu sebagai dinding-dindingnya gitu. Oke. Jadi saling kan sebenarnya kan ya, Iya. saling menopang gitu satu sama lain ya gitu ya. Hmm. Peran lingkungan sekitarnya yang jelas ini keluarga gitu, sebagai support sistemnya adalah Iya. yang pertama harus kita perhatikan adalah komunikasi. Hmm. Kita lihat dulu, lihat nih gitu keadaannya gimana gitu ya. Terus komunikasikan kalau misalnya memang sudah merasa kelihatannya wah kayaknya si mama lagi capek nih, Ya. apa sih yang bisa saya bantu? Cuma pijitin dulu mah gitu. Oke. Ini contoh ya, nggak harus seperti itu ya. Ini contoh. Atau mungkin sebenarnya si mama pengen ngobrol aja. Ini saya refleksikan ke diri saya Teh ya. Karena saya tinggal sendiri gitu dan mama saya di Nangor deh, di beda rumah gitu ya. Saya coba usahakan seminggu sekali saya ketemu mama. Karena saya memang lebih dekat sama mama. Iya. Saya seminggu sekali ketemu mama, sebatas ngobrol aja gitu nanya, "Ma gimana kabarnya?" gitu. Baik. Kadang-kadang mama saya lagi ngerasain, aduh ini lagi cuacanya lagi nggak enak, gitu. Sebatas itu aja gitu. Dan ketika saya tanya, mama tuh lagi baik-baik aja nggak? Gitu. Lagi ada yang dipikirin nggak? Gitu. Enggak, kadang-kadang mama gengsi ya gitu ya. Suka ngaku ya, ampun. Aduh, memang sih wanita harus kuat, tapi kadang-kadang kita nggak ada salahnya. Betul, Ya. betul. Akhirnya saya follow up lagi, yang betul, gitu kan. Iya. Akhirnya mungkin ketika pendekatannya kita lebih lembut, lebih soft, lebih menunjukkan bahwa kitanya juga mau ya gitu ya, merangkul gitu ya. Si mama juga mulai terbuka gitu. Iya sebenarnya mama lagi mikirin ini, lagi mikirin itu, banyak lah ya, pasti banyak yang dipikirin ya gitu. Cuma mungkin nggak semuanya gitu ya. banyak. Tapi mungkin Iya. porsi yang diceritain ke saya, misalnya dari 100%, 30% ya nggak apa-apa. Seenggaknya kita sudah meringankan beban ceritanya beliau gitu loh. Ya. Jadi sampai saat ini rutin gitu ya, seminggu sekali, kecuali minggu ini yang memang agak Sedang diriweuhkan gitu ya. saya belum sempat ketemu mama gitu ya. Tapi tiap minggu saya coba tanyakan gitu, bagaimana kabarnya? Atau kalau misalnya saya nggak sempat, saya fit call. Iya. Saya fit call. Memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kayak teknologi gitu. Apalagi waktu saya kan kerja tiap bulan kadang keluar kota ya Teh ya. Kadang di luar kota pas sudah sampai bandara misalnya, fit call dulu, ya saya coba sempetin lah gitu. Dan mama pun merasa dihargai gitu. Nah itu tuh memunculkan mood positif. Kadang-kadang kan seorang ibu yang namanya seorang ibu ke anak ya gitu. Saya refleksinya sebagai seorang anak. Sok khawatir Teh. Iya. Sok asa, aduh kumahanya si Ate udah nyampe belum ya gitu ya. Iya. Si Ate udah makan belum ya gitu. Nah, sebelum mama merasakan itu saya coba buat tenangkan beliau dan saya ngabarin duluan. Oke. Nah jadi akang teteh gitu, akang-akang gitu ya atau teman-teman gitu ya, coba kita aware dulu nih gitu ya. Itu tuh bisa membantu loh gitu, bisa membantu mencoba menenangkan loh. Iya. Semisal kita coba tanyain, mama udah makan, aku udah makan. Nah kan merasa terperhatikan ya. Gitu. Padahal hal simpel sebenarnya gampang bisa dari nanya aja. chat WhatsApp aja lagi apa mah misalnya gitu kan. Betul. Iya. Jadi mood positifnya tuh bertambah ya Teh ya. Iya. Mood positifnya bertambah, otomatis hal-hal yang lainnya pun jadi lebih optimal gitu. Bayangkan kesehatan mental dan fisik adalah satu kesatuan ya Teh ya. Iya. Ketika salah satunya nggak seimbang, otomatis ketika kita melakukan sesuatu ya nggak akan maksimal juga. Iya. Gitu. Makanya salah satu untuk mendukungnya kita sebagai anak, sebagai ayah gitu, sebagai saudara gitu, adik, kakak, ya kita mendukung dengan cara seperti itu. Simpel aja gitu. Iya. Ngobrol aja. Dari ngobrol memang apalagi ibu-ibu ya pengen kalian tuh kalau misalnya ada ketemu teman pasti ngapain lagi lah
ngegosip. Oh. Tapi itu ternyata salah satu cara healing yang mudah ya. Cara healing yang mudah. Daripada kita healing misalnya keluar kota ya, habis healing kita pulangnya nggak hulang. Nah itu keluar buat hotel, buat transport, buat makan, jajan. Tapi cara yang paling mudah untuk healing adalah ngobrol. Dan inilah peran akang-akangnya atau bapak-bapaknya juga bisa berperan serta untuk kesehatan mental para teteh-tetehnya, para ibu-ibunya. Nah tadi tuh Eren juga sempat bilang tentang tahu limit. Betul, betul. Limit orang beda-beda. Betul, betul. Cara kita tahu gimana? Baik, ini memang agak susah ya kalau misalnya memang kita nggak bicara secara profesional. Which is itu berbayar ya. Iya, iya. Dan biayanya memang tidak murah ya Teh. Betul. Harus salah satunya mungkin ya itu tadi kita refleksikan, tanya diri kita, kita bisa nggak ya ngelakuin ini. Misal contoh, kalau misalnya di saya misalnya dihadapkan suatu pekerjaan, mungkin itu bisa direfleksikan kepada ibu-ibu yang berkarir ya. Kita refleksikan ketika sudah kerja, kita masih sanggup nggak ya? Masih bisa, coba. Tapi ternyata pas ketika di perjalanan, aduh capek banget. Yeah. Stop dulu. Stop dulu gitu di situ. Berarti limit kita sampai di situ. Saya jadi teringat kelasnya Teh Awing yang kemarin jeda tuh. Jeda. Ya kita jeda dulu. Kita jeda dulu. Kita jeda dulu sebentar gitu ya. Kita coba dulu ngerengkap heula Teh. Iya. Ngerengkap heula, pelan-pelan kita keluarin gitu ya. Kalau misalnya memang kita sudah bisa lanjut lagi, coba lanjut lagi. Gitu. Cara gampangnya kayak mungkin ibu-ibu tidur siang dulu lah. Tidur siang dulu, betul. Ya, atau ngagoler sambil nonton YouTube. Kalau nggak bener merem-meremang ya, nonton dulu. Itu juga bisa jadi salah satu jedanya, salah betul. satu istirahatnya tuh di situ. Dicari aja mungkin ya, Teh, apa sih yang disuka gitu ya? Gitu ya. Kalau ya hal-hal simpel aja gitu. Kalau misalnya ternyata suka dengerin musik, coba dengerin musik dulu gitu ya. Atau nonton gitu. Kalau ibu saya sukanya nonton bulu tangkis, jadi rewatch cuplikan bulu tangkis gitu ya. Emang beda-beda hobi orang. Emang beda-beda hobi orang gitu. Tapi beliau senang gitu. Nah, kalau mengenai tadi mengetahui limit, kalau tadi kan disampaikan juga sebenarnya kalau dari penelitiannya perempuan itu limit kesehatan mentalnya ada peningkatan dibandingkan dengan para bapak-bapak ya. Jadi kalau misalnya perempuan tuh ada udah batasannya segini nih, ternyata ada tahapan kehidupan selanjutnya menikah, langsung ternyata kesehatan mentalnya ada peningkatan lagi, kapasitas kesehatan mentalnya lebar lagi tuh. Terus habis itu punya anak, dites lagi kesabaran naik lagi. Betul. Dan lain sebagainya. Berarti dalam hal ini juga ketika kita sudah ngerasa bahwa udah nih kayaknya saya udah sampai batasnya di sini aja deh, lebih baik menyerah atau ya udahlah saya segini aja. Gimana? Ya, tiap orang kan beda-beda. Kita, kalau saya sih berfilosofi gitu ya. Kita seumur hidup kita pasti belajar, belajar gitu. Kalau misalnya dibalikan lagi pertanyaan tersebut, balik lagi ke orangnya, gitu, ke individunya gitu ya. Masih mau lanjut apa enggak? Kalau misalnya sudah cukup ya coba kita komunikasikan bareng-bareng. Soalnya kan kalau misalnya konteksnya dalam berkeluarga, pasti ada pembagian peran dong. Pasti ada pembagian ayah tuh bagaimana gitu ya, anak tuh bagaimana gitu. Coba komunikasikan lagi gitu, seperti itu gitu. Tapi ternyata mungkin kita bisa dapat insight ketika setelah ngobrol itu tadi gitu ya. Oh ternyata saya masih harus belajar lagi nih gitu. Iya. Karena salah satu alasan kenapa tadi saya bilang penelitiannya ketika sudah menikah gitu ya, ketika sudah berkeluarga itu lebih naik gitu ya. Karena belajar hal yang baru gitu. Bagaimana ketika yang tadinya sendiri gitu sekarang jadi ngurusin ayah, pasangan gitu ya, terus ngurusin anak gitu. Anak satu anak dua kan beda juga. Iya betul. Ya kan kayak gitu. Pasti mungkin ada momen tertentu gitu yang bikin kita merefleksikan diri Teh. Gitu. Kenapa saya jawabnya selalu tergantung dan mungkin ya? Karena memang tiap orang individunya berbeda-beda gitu. Dan tiap orang tuh bagaimana caranya untuk nanyanya pun beda-beda. Ada yang mungkin di push dulu gitu ya, push dulu, baru dia ngerasa kayaknya yang capek nih. Tapi ada mungkin mau menganalisis dulu. Kayaknya kayak gini bisa nggak ya? Oh bisa deh, bisa. Naik lagi, oke. Nah ini kan kita memang waktunya juga ngobrol-ngobrol kita tuh terbatas ya. Pengennya mau ngobrol kalau ngomongin curhat bisa ada yang 2 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam gitu, bisa panjang lah. Tapi sebagai co-foundernya curhatinaja.idn, kayaknya kita juga bisa nerima curhatan ibu-ibu kali ya di sini ya. Pertama obrolan kita kan menjaga kesehatan mental di balik peran ibu.
menjaga kesehatan mental di balik peran ibu. Boleh. Saya pengen turun ke bawah, boleh kali ya? Boleh, Saya boleh, tinggal boleh. Karena saya mau cari siapa tahu pagi ini ada yang pengen curhat. Boleh, ada yang boleh mau ya? sharing ya. Ada yang pengen curhat. Teteh-teteh ada yang mau curhat nggak? Lagi bagaimana perasaannya hari ini teteh-teteh? Apa kabar? Standar, jawabannya standar. Nggak mau kalau orang mah basa-basi biasanya kumaha damang, itu mah hanya di mulut saja. Coba, apa kabar hari ini? Ada yang pengen curhat? Ada yang mau curhat sok. Saya pengen tahu karena kesehatan mentalnya wanita itu mempengaruhi kebahagiaan keluarga. Asik. Mau curhat apa? Mau curhat apa teh? Curhat pekerjaan capek. Nah, kan aku buka salon. Habis jumpa, buka salon terus di salon ketika salon baru kasih tamu nanti member SI kan sama teh. Mana? Oh iya. Nah, kadang-kadang pusing ya. Ini menghadapi customer. Nah, gimana caranya supaya nggak emosi? Nah, Gimana caranya menghandle emosi? Karena kadang-kadang ya ibu-ibu yang namanya salonnya tutup, oh jangan tutup. Oh demi jumpa, aduh ya ampun teteh alhamdulillah menyempatkannya, sungguh luar biasa perjuangannya ya. Ibu-ibu kalau misalnya tekanan tinggi biasanya, bapak makin aja nah itu kan kadang-kadang kenapa sih si mama masuk ngomel-ngomel wae? Dari sisi psikologi itu bagaimana sih itu Kang RM? Wajar ya teh ya, ngomel-ngomel orang-orang pasti ada keselnya ya teh ya, pasti ada keselnya gitu ya. Iya betul. Iya betul. Tapi kan kita nggak bisa langsung marahin customernya ya teh ya, nggak bisa ya. Tapi nggak komplain ya teh, malah enakeun teh ya. Tapi itu berarti salah satu hal positif teh. Menyalurkan emosinya dengan cara yang benar ya? Dengan cara yang benar, betul, betul. Itu salah satu emosi yang benar gitu loh. Jadi yang namanya emosi. Tapi jadi enaknya betul. Itu salah satu cara menyalurkan emosi yang tadinya emosi negatif jadi positif teh. Oke. Kan marah-marah ya, marah-marah. Terus ada customer nih, kan nggak mungkin kita marahin customernya. Iya. Posisi lagi mijit, kita coba pijit aja. Ternyata enakan. Itu caranya, itu salah satu perubahan emosi negatif ke positif. Gitu. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang-kadang ada caranya sendiri-sendiri teh. Mungkin ada orang yang perlu ngarehap heula teh. Kayak tarik nafas dulu aja, keluarin perlahan sampai kita benar lebih tenang. Reaksi-reaksi itu kan terjadi karena mungkin situasinya itu secara langsung. Tapi kan kita nggak mungkin menyalurkan itu. Apalagi ke orang lain ya teh ya. Ke orang lain kan nggak mungkin gitu. Kita harus menghargai perasaannya beliau gitu. Makanya harus ramah, betul. Saya juga jual jasa teh sama. Kadang-kadang ada juga yang saya kesal seperti itu ya, seperti teteh siapa tadi namanya? Iya lupa teteh siapa namanya? Bunda Ratu gitu ya. Bunda Saya juga Ratu. sama pernah ngerasa kesel ada yang lagi curhat. Aduh saya tidak tekieu kesel diberi nyawa teh batu bisa gitu nya. Kadang seperti itu. Tapi saya ngarehap heula lah. Iya. Nggak boleh saya ngelawan juga nggak boleh ya. Ngarehap heula, tarik nafas atau mungkin minum dulu gitu ya. Sampai kita tenang. Baru kita coba salurkan emosi yang tadi mungkin teteh bisa langsung ya, tapi kan nggak semua orang bisa langsung gitu. Cuman cara yang paling cepat adalah coba kita tarik nafas dulu. Oke. Sampai kita masih ada waktu buat narik lagi atau sudah satu lagi boleh. Tarik ke depan kali ya teteh. Kalau tadi boleh ada lagi mau curhat, teteh mau curhat. Ini dapat hadiah. Nanti ini teh. Ada hadiah. Saya aja MC nggak dapat untuk kumaha. Aku sirik nggak mau Tuh yang nanya dapat hadiah tuh. Wih mantap. Hatur nuhun ya teh. Bunda Ratu. Bunda Ratu hatur nuhun. Ada lagi yang mau curhat? Langsung tahu dapat door prize langsung ngacung. Teteh ke depan nih. Ayo kita ke depan ya teteh. Teteh namanya siapa? Rida. Teh Rida. Ini ada panggilan sayangnya enggak? Bunda tadi kan Bunda Ratu. Ini Bunda siapa? Amir aja. Bunda Amir. Oh, Amira, Bunda Amira. Mau naik atas panggung atau kita di bawah aja? Di atas panggung biar kelihatan ya. Bangga. Biar eksis ya. Teh ini mau curhat apa? Sharing apa teh? Nama saya Rida. Kebetulan saya itu seorang ibu yang punya 2 anak. Kebetulan jaraknya itu hampir 11 tahun. Anak pertama dan kedua gitu. Jadi yang satu udah bujangan, udah kerja. Yang kecil itu SMP.
kadang kita itu kan ke anak itu sama ya, walaupun usia berapapun kita sama memperlakukan mereka. Cuman yang besar itu suka protes, mah akan udah gede. Saya kadang lupa gitu, karena sebesar apapun anak, yaitu kecil gitu. Kalau di mata kita, apalagi seorang ibu gitu, pulang jam berapa, jangan telat gitu kan. Jadi bawel gitu ya. Seperti itu kadang saya lupa itu anak saya udah bujangan gitu, udah 4 tahun gitu ya. Yang kecil kan SMP, jangan disamakan gitu. Kadang kita lupa gitu harus membedakannya itu. Ini udah dewasa gitu. Gimana gitu sikapnya itu kan, karena jaraknya jauh gitu. Kita sama gitu. Apakah salah atau memang kita harus, kadang lupa gitu ya. Dari telat pulang aja kan. Iya gitu. Kadang nggak diangkat. Ya yang kita kan khawatir ya jam berapa gitu. Betul. Itu aja sih. Jadi bagaimana sikap kita gitu. Apakah salah dengan sama memperlakukan atau memang harus membedakan secara gitu. Betul. Baik. Terima kasih Teh. Ya, terima kasih. Atau nuhun ya Teteh ya. Nanti gimana door prize? Door prize-nya Ada bingkisannya langsung aja. Oh boleh langsung difoto aja tuh kalau gitu diabadikan. Nah sebentar ya Teh, jangan kemana-mana. Kamerawennya lagi riuh. Nah ini dia kameramen kita. Langsung diabadikan. Sudah bagi-bagi. Asik. Baik. Masih ada nih nanti. Abis yang ini nanti ada talk show lain. Sekarang baru kesehatan mental. Nanti kita ada kesehatan fisik ya. Terutama buat Pak Dokter sudah hadir. Ih ampun, akhirnya saya melihat wajahnya, gantengnya hari ini. Aduh, nanti ya Dok ya, bentar lagi kita ngobrol ya Dok. Ini kita kesehatan mental dulu. Gimana sebagai ibu-ibu yang punya permasalahan itu? Situasinya seperti mama saya. Saya sama Ade beda 10 tahun. Oke. Kurang lebih sama gitu ya. Dimana yang namanya seorang ibu kita duduk aja nih. Pasti merasakan kekhawatiran. Menurut saya nggak salah. Kenapa? Karena naluri seorang ibu kan seperti itu gitu. Sampai umur berapapun akan seperti itu. Kalau menurut saya nggak salah. Mungkin hal yang bisa dilakukan adalah coba ngobrol sama si A-nya. Mama teh khawatir kalau nggak dikasih tahu. Gitu. Itu mungkin lebih lebih enak mungkin ya. Cuman balik lagi caranya beda-beda ya, cara ngobrolnya seperti apa gitu. Cuman mama tuh selalu khawatir. Baik lagi seperti yang saya tadi bilang di awal, ngobrol. Mungkin kita perlu lebih sering ngobrol gitu ya, biar tahu mungkin caranya ternyata si Ate ngobrolnya kayak gini nih. Apakah tetehnya lebih tegas gitu ya nanti, atau tetehnya lebih lembut gitu kan, itu caranya beda-beda ya teh. Cuma intinya adalah ngobrol. Gitu. Kita harus lebih sering ngobrol. Sehingga mungkin kedekatan-kedekatan yang sebelumnya gitu, apalagi udah kerja otomatis waktunya kan pasti terbagi gitu ya. Cuman mungkin ada satu waktu, satu momen di mana kita ngobrol banyak, itu bisa berubah. Kalau refleksikan ke saya ya, karena mirip banget sama mama saya situasinya. Mama saya juga selalu khawatir gitu ya, ke saya dan ke adik saya. Ada satu momen di mana kita ngobrol banyak hal gitu yang di luar sekedar nanya makan gitu ya, sekedar nanya lagi apa gitu ya, kita ngobrol banyak hal gitu kayak sampai urusan pribadi. Nah itu berubah. Jadi berubah teh. Oke, karena itulah ya yang namanya mungkin pihak-pihak anak-anak, suami taunya aduh udah si mama mah ngomel-ngomel wae, padahal itu adalah dari kekhawatiran ya teh ya. Ini adalah tanda sayang. Apakah ada cara lain yang bisa disalurkan selain nanti dibilangin cerewet terus mama cerewet gitu, supaya nggak dibilangin cerewet, ada nggak? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu salah cara yang paling sederhana gitu ya. Pada saat kita ada waktu gitu, entah itu momen pas kita lagi main atau sengaja kita lagi santai, kita ngobrol seperti itu, momen itu kita bangun. Mungkin dalam sekali ngobrol nggak akan bisa langsung seperti itu ya teh ya. Tapi beberapa kali ketika rutinitasnya mulai terjalin gitu ya, itu bisa seenggaknya kita mulai tahu nih gitu bahwa ternyata si Ate enaknya ngobrolnya seperti ini ya, gitu, lebih lembut ya, gitu. Atau mungkin coba mama dengerin dulu keluh kesahnya AA-nya dulu, baru mamanya menanggapi ya, gitu. Atau mungkin mama coba langsung tanya, ya tektokan langsung gitu, seperti itu. Gitu. Itu mah gaya lah, gitu ya sebenarnya itu mah gaya gitu. Cuman balik lagi kita bangun dulu gitu, itunya. Gitu. Suasananya ya, suasananya seperti itu. Oke. Ini sekali lagi untuk yang mungkin ada yang baru datang, karena tadi saya baru dengar ada yang, saya baru nyampe parkiran dan lain-lain ya. Karena baru nyimak mungkin di tengah-tengah obrolan kita insya Allah juga nanti akan ditayangkan di YouTube channelnya
IKA SMP 2 Bandung. Jadi untuk yang, aduh ini jawabannya ada tapi pertanyaannya apa ya, case-nya apa, kasusnya apa, nanti disimak aja obrolan lengkapnya di YouTube channel atau di Instagram juga nanti kita ada. Lagi-lagi kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan mental ibu, tadi menarik juga bahwa istilahnya ibu itu ini jadi rumah semuanya kan. Enggak, kalau misalnya ada fondasi nggak ada atap juga nanti kehujanan kepanasan gitu ya. Kalau misalnya ada fondasi ada atap tapi ada dinding nanti kedinginan gitu kan. Jadi ini semuanya saling melengkapi. Ini adalah satu paket. Tapi fondasi itu adalah kalau misalnya sudah ada atap, sudah ada dinding tapi fondasinya nggak kuat, runtuh juga. Runtuh juga, betul. Makanya kenapalah obrolan kita dalam rangka Hari Ibu, kesehatan mental wanita yang tentunya ini akan jadi fondasi atau jadi peran penting yang menggarisbawahi atau nantinya akan mempengaruhi bagaimana kualitas keluarga, itu sangat penting. Saya mau nanya lagi, masih ada waktu nggak, Punten? Kita masih ada waktu nggak untuk satu pertanyaan lagi? Oh sudah habis, oke. Nah, karena berkaitan dengan topik ini, apa nih garis bawahi mengenai bagaimana tentunya kesehatan mental wanita yang selalu dalam dirinya sendiri adalah mengedepankan orang lain dulu dibandingkan mengedepankan diri sendiri. Ini harus kita bold, kita garis bawahi, harus dipandang penting. Baik, tentunya pada saat perjalanan ke sini, saya coba menulis sesuatu sebenarnya buat semacam kayak closing statement di sini gitu ya. Saya akan coba bacakan ini gitu ya. Akan bacakan ini khusus sebagai momennya pas nih Hari Ibu gitu ya. Dan mungkin nggak banyak ya yang kita yang kita sadari bahwa kesehatan mental seorang ibu itu penting gitu. Jadi saya akan coba bacakan tulisan saya yang saya pikirkan tadi pada saat perjalanan ke sini. Saya mohon izin, saya mau bacakan ini. Menjadi ibu adalah perjalanan luar biasa yang penuh cinta, pengorbanan, dan tantangan. Tapi seringkali di tengah peran kita sebagai ibu rumah tangga atau wanita karir, kita lupa bahwa kita juga manusia. Kita layak merasa cukup, layak beristirahat, dan layak untuk bahagia. Jadi ingat, merawat diri sendiri bukanlah egois, tapi sebuah investasi untuk menjadi versi terbaik kita bagi keluarga dan diri kita sendiri. Karena seorang ibu yang bahagia menciptakan keluarga yang penuh cinta. Jadi, boleh kok berhenti sejenak, tanya pada diri sendiri, apa kabar aku hari ini? Dan beranilah jawab itu dengan jujur. Kita berani itu dulu. Kesehatan mental ibu adalah kunci untuk keluarga yang sehat. Jadi, mari kita sama-sama sebagai satu kesatuan keluarga, baik ayah, ibu gitu ya, anak, kita saling menjaga satu sama lain gitu. Mari kita saling menjaga gitu keluarga ini agar semuanya bahagia gitu. Terima kasih. Tisu mana tisu, ya Allah, aku menangis. Kesehatan mental wanita penting karena jadi fondasinya keluarga. Sekali lagi boleh tepuk tangannya untuk Kang Arif RN, co-founder curhatinaja.idn. Jadi kalau waktu yang sekarang tidak cukup buat ngobrol-ngobrol, coba di reach out ya, bisa ke Instagramnya juga ya Kang ya. Terima kasih banyak sekali lagi Kang, sudah menemani saya di atas panggung ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di backstage. Sekarang kita akan ada penyerahan sertifikat sama ketuanya langsung, silakan, atau sama siapa? Sama wakil dari IKA SMPN 2 Bandung. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Mementingkan kesehatan mental wanita, mementingkan kesehatan mental diri sendiri itu bukan tanda egois, karena nanti tentunya juga akan merembet ke hal yang lainnya. Terima kasih banyak, nanti kita ketemu di sesi selanjutnya Kang ya, atur nuhun. Nah setelah ini ya